Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Pothead di channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Di segmen ini aku suka berbagi tips-tips seputar podcasting dan home recording dan juga ngebahas seputar alat-alat untuk home recording. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik kayak gitu, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @pothead.id. Nah, kamu yang nontonin video ini mungkin adalah seorang podcaster. Atau mungkin kamu nih orang yang lagi mau bikin podcast nih, baru mau mulai gitu ya. Di video ini, aku mau ngebahas 5 hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum kamu akhirnya bikin podcast. Apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama, podcast modal ngomong doang. Kalau misalnya kamu sering dengerin podcast, apalagi podcast-podcast yang ternama gitu ya, seringkali mungkin kita tuh jadi kepikiran untuk ikutan bikin karena mikirnya ya, asumsinya tuh kayak bikin podcast kan gampang, tinggal ngomong doang, terus juga nggak seribet YouTube yang harus pakai kamera, terus juga pakai lighting, dan lain sebagainya. Emang bener sih, pada prinsipnya memang bikin podcast itu jauh lebih sederhana daripada YouTube. Tapi podcaster-podcaster ternama itu, mereka tuh bisa bikin ngomong doang tuh kelihatannya gampang karena mereka memang udah punya skill public speaking yang udah mereka punya itu sebelum mereka bikin podcast. Coba aja ya kita ambil contoh ya, host dari podcast yang ternama gitu. Misalnya Deddy Corbuzier, dia sebelum bikin podcast seorang entertainer, host acara TV, dan pesulap. Terus podcast Mas, ada Darto, Omes, Angga, sama Surya. Nah, mereka ini juga penyiar dan juga punya background presenter. Terus misalnya lagi podcast Malam Kliwon gitu ya. Salah satu hostnya Bimoki, dia seorang voice over actor. Jadi udah jelas. Ya walaupun memang gak semuanya sih, karena memang yang nomor 1 di top chart Spotify sekarang nih, Rintik Seduh, dia memang backgroundnya mungkin bukan dari selebriti gitu ya. Cuman dia ini seorang penulis, jadi dia memang udah punya kemampuan menulis yang baik dan juga kemampuan bikin konten yang juga baik. Walaupun ya nggak semuanya memang, karena ada juga kok mas-mas dan mbak-mbak biasa yang masuk ke jajaran top chart di Spotify. Tapi sebenarnya intinya bukan itu ya, bukan perkara masuk top chart, bukan juga untuk bersaing dengan podcaster-podcaster ternama atau yang tadi udah disebutin gitu. Karena sebenarnya intinya adalah untuk bisa berbicara dengan lancar, jelas, tapi terstruktur, dan bahkan lucu atau menghibur, itu tuh butuh jam terbang. Bahkan ada ilmu-ilmu teknis yang wajib dikuasai untuk kita bisa sampai ke titik ngomong dengan lancar. Yang kedua, bikin podcast perlu konsistensi. Nah ini masih kelanjutan dari poin 1 tadi ya, yang bikin podcast kan gampang, tinggal ngomong aja, terus edit tipis-tipis biar kedengerannya raw kayak podcast BKR atau kayak podcast awal minggunya Adriano Kalbi, terus upload deh. Betul, prinsipnya sih memang begitu. Upload 1 kali, upload 2 kali, upload 3 kali, mungkin masih konsisten ya, masih semangat gitu. Tapi anggap aja misalnya kamu rilis episode itu 1 episode per minggu. Terus kamu konsisten selama 1 tahun, berarti kan total episodenya tuh ada 48 episode. Dan itu menurutku adalah total minimum ya untuk podcast-podcast sekarang. Karena ada banyak banget podcast yang rilisnya tuh bahkan 2-3 kali seminggu. Jadi dengan kamu ngerilis 1 kali seminggu aja, itu tuh sebenarnya udah dikit banget dan ya logikanya pasti ketutupan sama podcast-podcast yang tadi rilis lebih banyak. Dan sebenarnya sih ini bukan cuma untuk podcasting doang ya. Kalau misalnya kita bikin konten, apapun itu tuh udah jadi resiko yang harus dipahami di awal. Jadi makanya yang namanya manajemen waktu sama manajemen semangat tuh harus udah kita punyai dulu ya di awal sebelum akhirnya kita memutuskan untuk bikin podcast. Yang ketiga, bikin podcast tinggal rekam pakai HP, beres. Nah ini sering aku temui di kalangan komunitas podcaster ya, yang aku tahu ya. Jadi katanya podcasting tuh tinggal pakai HP aja. Dan secara prinsip memang sih, bener sih. Apalagi smartphone sekarang tuh kan memang udah canggih-canggih ya. Dan iklan-iklan brand smartphone itu kan juga udah menggadang-gadang kalau kita tuh bisa berkarya hanya dengan menggunakan handphone atau smartphone. Mau jadi filmmaker, mau jadi YouTuber, jadi podcaster, bahkan jadi pengusaha. Ya tapi menurut aku smartphone itu juga ada batasnya, apalagi untuk ngerjain hal-hal teknis tertentu ya. Ibaratnya aja deh kayak kita masak ayam goreng gitu ya, pakai rice cooker ketimbang kita pakai wajan dan kompor. Ya bisa aja sih, tapi prosesnya pasti lebih lama
lebih ribet, dan hasilnya juga belum tentu maksimal kalau dibandingin kita pakai wajan dan kompor itu tadi. Jadi kalau misalnya kamu mau rekaman podcast pakai smartphone, menurutku sah-sah aja, asal jangan sampai tujuan kamu pakai smartphone itu untuk ngegampangin prosesnya. Makanya tantangannya di sini adalah bagaimana kamu mengembangkan skill-skill tertentu supaya ketika kamu rekaman pakai smartphone, hasil suaranya tuh nggak kalah atau nggak beda jauh dengan yang dihasilkan pakai alat-alat canggih. Yang keempat, bikin podcast perlu beragam skill pendukung. Hari gini ya, semua tuh makin canggih, makin cepet, pokoknya semua tuh makin-makin deh. Dulu gitu, ada masanya ketika kita mau nonton film berkualitas tinggi, kita kan harus nontonnya di bioskop. Sekarang, acara TV aja secara produksi itu udah nggak kalah dibandingin dengan film-film layar lebar. Dan bahkan konten-konten video di YouTube juga udah ada yang mendekati level itu. Kemudian media sosial gitu misalnya ya. Dulu, palingan cuma ada satu media sosial lah yang perlu kita manage ya, Friendster. Ini kejauhan nggak ya untuk kalian? Mungkin anggap aja ada dua deh. Ada Facebook sama Twitter gitu kan dulu pada masanya. Sekarang udah ada Instagram, terus ada TikTok, dan bahkan LinkedIn juga udah jadi media sosial. Jadi tantangan buat bikin konten tuh semakin tinggi, kemudian tuntutan dari penikmat konten juga semakin spesifik, sementara audiens tuh punya pilihan yang jauh lebih banyak. Makanya gimana caranya kita harus mengembangkan skill-skill tertentu itu supaya kita bisa membuat podcast kita didengerin sama audiens yang lebih luas. Misalnya nih, ketika kita bikin podcast, tentunya kita juga perlu bikin cover art yang keren dan juga ngejelasin topik yang sedang kita omongin gitu ya. Itu kan berarti kita perlu belajar sedikit-sedikit lah tentang graphic design. Atau at least ya, kita bisa pakai Canva. Terus pas cover artnya udah jadi dan kita mau upload ke media sosial, pastinya kita juga perlu caption. Nah, di sini berarti kita perlu juga belajar sedikit-sedikit tentang copywriting supaya kita bisa bikin caption yang engaging dan bikin orang tuh tertarik untuk ngedengerin lebih lanjut. Kemudian misalnya setelah podcast berjalan, kita pengen ngajak kolaborasi. Atau mungkin udah sampai di titik kita pengen ngajuin sponsorship untuk podcast kita. Nah itu berarti kan kita juga perlu belajar sedikit-sedikit tentang marketing supaya kita bisa bikin deck presentasi dan bikin email yang persuasif. Dan masih banyak lagi elemen pendukung yang lain ya. Tapi untungnya juga di zaman sekarang ini semuanya kan semakin canggih ya. Udah ada banyak aplikasi dan platform untuk kita bisa belajar secara gratis. Webinar-webinar juga udah makin sering diadain supaya kita bisa ningkatin kemampuan kita dengan lebih baik. Jadi walaupun tantangannya memang semakin besar, tapi kesempatannya juga terbuka semakin lebar. Yang kelima, bikin podcast semusim. Ini bukan lagunya Marcel ya. Tapi semusim yang aku maksud di sini tuh ketika kita bikin podcast ada episode pembuka sama ada episode penutup. Dan aku saranin sih kamu bikin podcast mungkin satu musim tuh bikin 8 episode aja dulu. Jadi kan kamu bikin selama 2 bulan tuh. Kenapa demikian? Karena ada beberapa artikel dari luar, dari Amerika yang menyebutkan kalau podcaster itu umumnya tuh berhenti di episode ke-6. Bahkan ada istilahnya segala loh, namanya pod fading. Jadi di artikel itu dibilang kalau menuju episode ke-7, biasanya podcaster tuh akan kehilangan semangat, terus mungkin kehabisan energi atau modal, terus juga ternyata ngerasa nggak cocok sama co-hostnya, dan lain sebagainya. Dan itu tuh wajar banget, karena di Potluck Podcast Kolektif sendiri ada banyak banget podcast-podcast yang berhenti di tengah jalan. Jadi anggap aja nih ibaratnya kamu mau naik gunung nih ya. Untuk bisa mencapai ke puncak itu kan gak bisa langsung-langsung ya. Pasti kan ada pos-pos peristirahatan di sepanjang jalur gunung itu. Terus anggap aja kamu udah menargetkan untuk bisa sampai seenggaknya ke pos 1 dulu deh. Nah nanti ketika udah sampai di pos 1, kamu lihat lagi. Kamu suka gak nih dengan prosesnya ketika mencapai pos itu? Kalau ternyata menurut kamu berat atau ngejalanin yang gak menyenangkan, ya udah gak apa-apa, gak usah lanjutin sampai puncak. Kamu turun aja, itu juga gak masalah. Supaya kamu tuh nggak ngerasain burnout dan juga kamu nggak ngerasain proses bikin podcastnya tuh jadi cuman karena keharusan dan udah bikin kamu nggak seneng gitu. Tapi kalau ternyata pas nyampe pos 1 kamu ngerasa walaupun prosesnya susah tapi kamu seneng ngejalaninnya, ya udah lanjut ke pos 2 berikutnya, pokoknya sampai puncak. Kalau misalnya bisa mengutip nih dari kata-katanya Pandji Pragiwaksono ya, dia seorang komedian dan juga kebetulan punya podcast namanya Hiduplah Indonesia Maya. Di salah satu episode podcastnya atau di video YouTube-nya gitu ya, aku pernah denger dia tuh bilang dia selalu menyarankan orang-orang untuk mengerjakan sesuatu yang lelahnya bikin bahagia. Jadi walaupun perjalanannya berat banget gitu ya, kita tuh nggak akan berhenti karena kita tahu kita suka apa yang kita lakuin.
Nah, di sini aku bukan yang mau menakut-nakuti kamu atau bahkan ngejatuhin semangat kamu gitu ya, sama sekali enggak. Tapi dari pengalaman pribadi aku sendiri dan juga podcaster-podcaster yang aku kenal, selama ngejalanin bikin podcast itu ada banyak banget tantangan yang harus dilalui. Dan penting banget makanya untuk kita bisa mencintai prosesnya itu supaya kita bisa melampaui tantangan-tantangan itu. Jadi semoga episode ini bisa bikin kamu berpikir kembali ya tentang niatan kamu untuk bikin podcast. Atau misalnya ada dari kamu yang pengen cerita juga nih, pengen curhat tentang proses kamu bikin podcast, boleh tulis aja di kolom komen di bawah. Siapa tahu kita bisa saling sharing pengalaman. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Lalu jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan terakhir, jangan lupa follow Pothead di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!